Latihan Gladi Posko Armada Jaya tingkatkan integritas unsur-unsur TNI Angkatan Laut. Orkestra TNI Angkatan Laut dipercaya untuk mengisi acara pada Festival Budaya Indonesia di Kota Tua. Hargai mereka yang membencimu karena mereka merupakan seorang penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahanmu. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Jumat 14 Oktober 2022 tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Latihan Gladi Posko Armada Jaya tingkatkan integritas unsur-unsur TNI Angkatan Laut. Dalam rangka meningkatkan integrasi unsur-unsur TNI Angkatan Laut dalam satu kesatuan komando dan kemampuan perorangan maupun satuan untuk mengaplikasikan serta menerapkan doktrin pada masing-masing operasi menjadi salah satu tujuan pelaksanaan latihan Gladi Posko Armada Jaya ke-40 tahun 2022 yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono yang dipusatkan di Kodik Latal, Surabaya. Latihan yang melibatkan lebih kurang 946 personil dari kota-makotama TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia, baik sebagai penyelenggara maupun pelaku yang dibagi ke dalam komando satuan tugas seperti Kogas Lagap, Kogas Gap VIP, Kogas Gap Radmin, dan Kogas Gap Hantai didukung Satgas Duk Informasi, Satgas Duk Kesehatan, Satgas Duk Komlek, dan Satgas Duk Pasukan Khusus. Latihan Armada Jaya merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut yang menggabungkan komponen SSAT dalam penyelenggaraan operasi gabungan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan komponen SSAT, di samping merupakan sarana untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Matra Laut, yang mana hal ini telah direncanakan dalam rencana strategis TNI Angkatan Laut melalui program peningkatan profesionalisme personil Matra Laut. Baik, jadi ada sebuah istilah dalam dunia militer, civis pacem parablum. Kalau mau damai harus siap berperang. Nah, kita sebagai seorang tentara tentunya harus selalu membuat asumsi-asumsi bila suatu saat kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas sesuai bidang kita tentunya dalam dunia militer. Nah, kita mengasumsikan bahwa perkembangan situasi global yang ada saat ini ya, kita tarik ke situasi regional di daerah wilayah Asia dan khususnya ke wilayah kita nasional. Sasaran yang kita asumsikan adalah tentunya kita tidak menunjuk ke satu wilayah, tetapi kita membuat sasaran-sasaran maya di sini tentunya dengan analisa daerah operasi daerah-daerah yang sudah kita tentukan. Nanti ada beberapa sasaran yang kita jadikan sebagai target, mulai dari bagaimana kita melaksanakan operasi dukungan Pasus misalnya untuk melaksanakan penghancuran terhadap sasaran-sasaran strategis lawan. Contohnya misalnya ada radar lawan, alat komunikasi lawan, kemudian markas-markas komando lawan, itu dukungan Pasus. Kemudian juga bagaimana kita melaksanakan operasi laut gabungan di wilayah Mandala operasinya, termasuk bagaimana kita melaksanakan operasi pertahanan pantai untuk mencegah, ya, untuk sekali lagi saya sampaikan, untuk mencegah bagaimana masuknya kekuatan lawan kepada wilayah kita. Jadi bukan setelah kita mendapatkan atau diserang direbut, tapi untuk mencegah bagaimana kekuatan amfibi lawan itu masuk ke wilayah kita, sehingga kita melaksanakan operasi pertahanan pantai. Bagaimana kita membuat sebuah pertahanan pantai dengan desain sesuai dengan matra kita, mulai mungkin bagaimana kita membuat titik kuat ke depan, membuat sistem peranjauan, bagaimana kita membuat pos-pos depan dengan KRI kita ataupun dengan wilayah-wilayah kita yang ada di depan, dengan sistem penginderaan kita dan sebagainya. Harapan saya adalah bagaimana para perwira kita, Angkatan Laut khususnya dengan bidangnya masing-masing, mampu ya mengetahui bagaimana proses perencanaan militer itu dilaksanakan, mulai dari kita menerima direktif dari pimpinan, kemudian kita membuat analisa tugas pokok kita, kemudian kita membuat petunjuk perencanaan kepada satuan bawah sampai
terakhir nanti turunnya bagaimana kita melaksanakan perintah operasi untuk kita manuverkan ke lapangan. Passing exercise 2 kapal perang Korea bersama 2 kapal perang Republik Indonesia. Passing exercise merupakan latihan yang dilakukan antara 2 angkatan laut ketika kapal perang salah satu negara melewati wilayah laut dari salah satu kedua negara tersebut. Usai melaksanakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka muhibah dan pelatihan, 2 kapal perang Korea Rokhan Sando dan Rok Daejeong melaksanakan PASEX bersama 2 kapal perang Republik Indonesia Bontang 907 dan KRI Mamponjol 383. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk melatih kerjasama antara 2 angkatan laut yang merupakan salah satu perwujudan naval diplomasi di antara kedua negara sahabat. Sementara itu, di tempat yang berbeda KRI Franskei Sepo 368 saat menuju titik Lego Jangkar di perairan utara Pulau Madura, melaksanakan perawatan bawah garis air kolaborasi dengan 15 penyelam profesional Dinas Penyelamatan Bawah Air sebagai bagian dari penyiapan Maritime Task Force TNI Kontingen Garuda 28N Unifi Libanon yang bertujuan untuk mengurangi hambatan gesekan dengan biofouling removal untuk meningkatkan kehandalan manuver dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Orkestra TNI Angkatan Laut dipercaya untuk mengisi acara pada Festival Budaya Indonesia di Kota Tua. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Aneka warna kultural Nusantara yang beraneka ragam ketika dijadikan satu frame menjadikan sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Kamis malam lalu, musisi nasional Indonesia menyajikan festival musik bertemakan budaya Nusantara dengan menggandeng Orkestra TNI Angkatan Laut sebagai pengisi acara. Tidak tanggung-tanggung, satuan musik milik TNI Angkatan Laut ini dikomandoi langsung Tias Subiakto, komposer musik Indonesia yang sudah menularkan berbagai karya spektakuler di industri musik. Bertindak sebagai konduktor, tangan lihai Tias sukses memukau penonton dengan sejumlah alunan lagu-lagu Nusantara yang dikemas menjadi sangat modern. Performa malam itu kian paripurna dengan penampilan Ion Purnomo dengan alunan saksofonnya yang sangat merdu. Sang pelatih olah tubuh bagi putra-putri maritim Indonesia ini pun disandingkan dengan pianis handal era Mono Soekaryo, sang ahli hukum yang memiliki jemari ajaib dengan dentingan nada yang memukau. Ditambah lagi sang multi-talent, Helmi Yahya membungkus paket budaya Nusantara malam itu sebagai host menjadi penampilan yang spektakuler. Dengan memadukan budaya Nusantara di mana musik bersanding dengan sejarah kota Jakarta dengan tajuk Simfoni untuk Negeri yang diselenggarakan oleh stakeholder di bidang transportasi di Indonesia. Menikmati sajian musik Nusantara bersanding dengan orkestra menjadi simfoni yang akan membawa suasana seolah menembus lorong waktu. Menyusuri jejak sejarah Batavia dihadapkan dengan nuansa kawasan kota tua Jakarta yang penuh historikal, menjadikan suasana malam yang berbeda ditaburi perpaduan yang sangat harmonis. Hal yang luar biasa, yang saya belum pernah alami sebelumnya. Walaupun kita diterpa dengan cuaca yang kurang bersahabat, tapi akhirnya kita dapat kesempatan bermain dan menjalankan dengan sukses. Itu saya merasa bahagia sekali karena yang datang ini mendapatkan kebahagiaan dari kita. Saya rasa itu yang saya rasakan. Saya mendapatkan kebahagiaan karena yang datang juga merasakan bahagia. Malam ini adalah konser Simfoni untuk Negeri, bagian dari COCF. Kemudian memang ini berawal dari ide yang 3 tahun lalu. Saya dengan Mbak Eti Cahyono itu mempunyai impian untuk mewujudkan orkestra dengan gala dinner gitu. Tema musik yang diusung itu lebih banyak swing Broadway karena kita mau coba untuk mengajak para penonton turun dengan swing Broadway dan juga dengan nomor-nomor yang bisa have fun gitu. Jadi kita juga membuat orkestra itu tidak melulu kaku seperti kita membawakan konser klasik. Saya kaget ya pertama, karena waktu saya masuk foto terus diminta oleh Mbak Eti kok orkestranya Angkatan Laut. Sementara saya juga dulu bekas dari keluarga Angkatan Laut kan. Hebat sekali gua bilang.
kadang-kadang kita juga bilang, asik juga lu ya bantu Angkatan Laut, gue bilang gitu kan. Tapi ketika saya masuk, luar biasa. Saya bilang, waktu Mbak Tia menugaskan aku, Mas ini kondisinya seperti ini gitu. Jadi part keyboard, bassline, drum. Karena itu kan bangunan yang paling kokoh. Sementara Mbak Tia menguasai string section brass kan. Nah jadi aku memang di garda fondasi. Nah, kan buat saya satu kebanggaan kan. Seperti itu musik tahun 80-an di sekolahnya. Gitu Mbak. Karena ini menjadi sesuatu yang beda tentunya. Beda karena waktu konsep kolaborasi itu didengungkan, kan jarang-jarang tuh orang berpikir bahwa ada satu lembaga yang sebetulnya juga bagian dari kita dan bisa kita aja kolaborasi gitu, dan akan menjadi keren banget saya pikir. Itu yang kepikir, dan keren banget kalau Mbak Tia yang memang akan jadi konduktor itu tiba-tiba dia harus memimpin Angkatan Laut gitu. Apa enggak, kayaknya gimana gitu. Terus Mbak Tia semangat banget gitu. Tapi ini keren banget. Keren banget mana sesuatu yang kita anggap jauh dari jangkauan ternyata kita bisa berkolaborasi bersama. Kaget saya ternyata Navy Angkatan Laut kita punya orkestra ya. Jadi begitulah seharusnya karena ini penting ya. Jadi merawat rasa seni, rasa budaya walaupun tugas kita menjaga wilayah gitu di angkatan laut, tetapi rasa seni itu penting ya. Kadang-kadang kita juga harus ada hal tertentu yang kita rileks. Dan saya kaget ternyata di Angkatan Laut ada talenta-talenta yang luar biasa, bagus banget mainnya. Ya dalam malam ini saya menjadi saksi Simfoni Anak Negeri ya. Untuk negeri semoga ini dipertahankan, terus berlatih ya, berkolaborasi itu penting supaya makin meningkatkan skill. Saya berharap nanti Navy Orchestra bisa tampil di acara-acara lainnya. Ratusan perenang fin swimming beradu kekuatan memperebutkan piala kemenangan. Kemenangan merupakan suatu pencapaian dalam kegiatan kompetisi. Dengan hal tersebut, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado menggelar kejuaraan fin swimming 1000 meter Piala dan Lantamal 8 Manado yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Festival Pesona Selat Lembeh tahun 2022 di Dermaga Bicin Satuan Kapal Patroli Lantamal 8. Sebanyak 65 orang putra dan 37 orang putri terdiri dari pelajar dan masyarakat umum, perwakilan atlet selam yang tergabung dalam POSI, jajaran Provinsi Sulawesi Utara serta perwakilan prajurit TNI Angkatan Laut. Dan Lantamal 8 Manado Laksamana Pertama TNI Nul DJ Tangka bersama Ketua Umum Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Wali Kota Bitung melepas peserta fin swimming yang ditandai dengan tembakan ke udara dan pengibaran bendera start. Prajurit pasukan pendarat amfibi tingkatkan kemampuan dan profesionalisme. Berlatih merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan bagi seorang prajurit. Untuk mengasah kemampuan dan profesionalisme, prajurit Batalion Infanteri 1 Marinir melaksanakan latihan renang jarak 300 meter yang diawali dengan pemanasan bertempat di kolam renang Tirta Krida Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu kemampuan dasar yang wajib dimiliki setiap prajurit TNI, khususnya prajurit Korps Marinir dalam menunjang tugas pokoknya sebagai pasukan pendarat amfibi. Univision Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jales Weva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.